Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbin Zamir Furqan dengan NIM 2005-120-43. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Kenapa memerlukan subnetting? Apa saja fungsinya? Mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000, atau 16 juta IP address untuk setiap host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network, kalau tidak mau dibilang ada, yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP/IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil lagi dari kelas C address. Ada beberapa tujuan dari subnetting. Beberapa antaranya adalah mengefisienkan pengalamatan, lalu membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menempatkan satu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam satu network. Nah, di sini kita sudah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita akan mulai saja untuk tutorialnya, prakteknya. Di sini kita akan membutuhkan satu router, 2 switch, dan 6 PC. Kita setup saja terlebih dahulu. Di sini ada 6 PC. Setelah itu kita akan menghubungkan PC dengan switch dan switch dengan routernya. Setelah semuanya terhubung, kita akan selanjutnya mengkonfigurasikan IP address dari setiap PC-PC ini. Yang pertama, IP address untuk PC 0 adalah 192.168.1.1. Untuk subnet masknya sendiri adalah 255.255.255.192. Gateway-nya adalah untuk PC yang pertama adalah 192.168.1.62. Jika sudah terkonfigurasikan dengan baik, kita akan beralih ke PC 1. Address-nya masih sama, yaitu 192.168.1.2. Subnet masknya juga sama seperti PC ke 0, dan gateway-nya juga sama seperti PC ke 0 juga. Nah, untuk PC yang kedua kita tidak akan menggunakan gateway.
kita kosongkan di sini. Untuk PC yang ketiga, IP address untuk PC yang ketiga ini adalah 192.168.1.65. Subnet masknya juga masih sama seperti sebelumnya. Untuk gateway-nya adalah 192.168.1.126. Untuk PC yang keempat, kita tidak membutuhkan gateway. Setelah setiap PC sudah terkonfigurasikan IP-nya, sekarang kita akan mengkonfigurasikan routernya. Sini kita menuju config dan gigabit Ethernet sini. Untuk IPv4 addressnya ini, sini kita akan mengisikan gateway dari PC pertama dan PC kedua tadi. Untuk subnet masknya masih sama. Dan untuk gigabit Ethernet 1, kita akan mengisikan gateway dari PC keempat tadi. Jangan lupa port statusnya kita centang jadi on. Setelah semuanya sudah terpasang dengan benar, sekarang kita akan memulai simulasinya. Yang pertama, kita akan mengirimkan PDU dari PC 1 ke PC 3. Namun terlebih dahulu kita akan mengedit filternya. Di sini filter yang kita pakai hanya ICMP ini saja. Setelah filternya kita sudah edit menjadi ICMP saja, sekarang kita akan melanjutkan uji coba mengirim PDU dari PC 0 ke PC 2. Lalu kita akan play simulasinya. Di sini PDU akan dikirimkan ke switch, lalu akan dikirimkan ke PC 2. Setelah itu PC 2 akan mengembalikan ke switch, lalu akan dikembalikan ke PC 0. Ini tandanya sudah berhasil. Jika ada centangnya, ini sudah berhasil. Untuk percobaan ketiga, kita akan mengirimkan PDU dari PC 0 ke PC 4. Lalu jalankan simulasinya. Lalu untuk percobaan ketiga, kita akan mencoba mengirimkan PDU dari PC 0 ke PC 3. Lalu jalankan simulasinya. Dari PC 0 ke switch, dan dari switch ke router. Lalu dari router ke switch, dan dari switch ke PC 3. Setelah itu PC 3 akan mengembalikan lagi ke PC 0. Ke router, lalu router ke switch, lalu switch kembali lagi ke PC 0. Nah, jika ada tanda centang seperti ini, tandanya simulasinya berhasil. Lalu selanjutnya kita akan percobaan yang ketiga, kita akan mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 5. Ini lalu untuk percobaan selanjutnya kita akan mengirimkan PDU dari PC 1 ke PC 4. Kita mulai saja simulasinya.
Dari PC1 ke switch terlebih dahulu, lalu dari switch akan menuju ke router. Lalu ke PC4. Di sini terdapat tanda silang karena PC4 tadi tidak memiliki gateway. Setelah itu selesai, kita akan beralih ke simulasi selanjutnya, yaitu kirimkan paket dari PC2 ke PC5. Kita mulai simulasinya. Nah, di sini terdapat tanda silang karena PC2 tidak memiliki subnet mask, tidak seperti PC0 dan PC1 tadi. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa gateway diperlukan dalam subnetting. Tapi jika yang dikirimkan dan berada di switch yang sama, maka gateway tidak diperlukan. Sama seperti tadi, pengiriman PDU dari PC0 ke PC2 itu berhasil. Walaupun PC0 memiliki gateway dan PC2 tidak, namun tetap berhasil karena PC0 dan PC2 berada di switch yang sama. Sedangkan jika PC berada di switch yang lain, maka akan gagal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.